Kemerdekaan Indonesia tidak diraih secara instan. Berbagai pengorbanan para tokoh bangsa mewarnai perjuangan meraih kemerdekaan. Berikut adalah proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1944, Jepang mulai terdesak dalam Perang Pasifik. Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengajak rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengeluarkan sebuah pernyataan mengenai janji kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan Janji Koiso. Untuk merealisasikan janji tersebut, Jepang membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang bentuk negara Indonesia. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10 sampai 16 Juli 1945, membahas tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Hasil sidang PPKI yaitu 1. Mencetuskan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 3. Pembentukan pemerintahan daerah. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Peristiwa ini berawal dari perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan antara golongan tua dan golongan muda. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta didesak oleh generasi muda untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Rumusan naskah proklamasi berada di kediaman Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Pembacaan proklamasi dilaksanakan di Gang Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pengibaran bendera merah putih dilaksanakan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, para tokoh bangsa segera mengadakan rapat untuk membentuk struktur pemerintahan. Dan rapat tersebut menghasilkan keputusan 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 3. Pembentukan pemerintahan daerah. 4. Pembentukan departemen atau kementerian. 5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan 6. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan rakyat Indonesia dengan cara peperangan. Dengan gagah berani rakyat Indonesia mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya diawali kedatangan pasukan sekutu pada 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen Malabi. Pada 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran di gedung Bank Internasional di Jembatan Merah. Terbunuhnya Malabi menyebabkan pihak sekutu marah. Pada tanggal 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar pemilik senjata menyerahkan senjata kepada sekutu sampai 10 November 1945 pukul 6 pagi. Ultimatum itu tidak dihiraukan. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada 10 November 1945.
Pertempuran 5 hari di Semarang berlangsung pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Diawali dengan langkah Dr. Karyadi sebagai kepala Rumah Sakit Purusara yang berusaha memeriksa sumber air minum di Candi Lama. Usaha Dr. Karyadi tersebut mendapatkan halangan dari pasukan Jepang. Peristiwa tersebut memicu pertempuran antara pemuda Semarang dan pasukan Kidobutai. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan pihak Indonesia yang diwakili Kasman Singodimedjo dan Sartono dengan pihak Jepang yang diwakili Letnan Kolonel Nomura. Pertempuran Ambarawa berawal dari kedatangan tentara sekutu di Semarang pada 20 Oktober 1945 yang ternyata diboncengi pasukan Nica. Pada 6 Oktober 1945, pasukan TKR mulai mengepung pasukan sekutu di Magelang. Akan tetapi, pasukan sekutu mengundurkan diri ke Ambarawa. Di Ambarawa, pasukan sekutu dikepung oleh pasukan TKR di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Melalui strategi Supit Urang, pada 15 Desember 1945, pasukan TKR berhasil memukul mundur pasukan sekutu ke Semarang. Pertempuran Bandung Lautan Api berawal dari kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada Oktober 1945. Pada 21 November 1945, sekutu mengultimatum rakyat Bandung agar mengosongkan wilayah Bandung Utara dan menyerahkan senjata. Pada 23 Maret 1946, sekutu kembali mengultimatum masyarakat agar mengosongkan wilayah Bandung Selatan. Atas inisiatif Kolonel Nasution, ultimatum tersebut dijawab rakyat Bandung dengan memurni hanguskan kota Bandung agar sekutu tidak dapat memanfaatkan infrastruktur di kota Bandung. Pertempuran Medan Area berawal dari kedatangan pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Kelly pada 9 Oktober 1945 di Medan. Pertempuran ini diawali insiden antara pasukan Belanda dan pemuda setempat di daerah Medan pada 13 Oktober 1945. Pemuda Medan merasa dilecehkan perilaku tentara Nica yang menginjak-injak rencana merah putih yang dikenakan para pemuda setempat. Akhirnya, insiden antara pemuda setempat dan pasukan Belanda meluas menjadi pertempuran. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada 10–15 November 1946. Perundingan ini mempertemukan Indonesia dan Belanda. Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi yang dipimpin Sultan Syahrir. Hasil perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Perundingan Renville berlangsung pada 8 Desember 1947. Dalam perundingan Renville, delegasi Indonesia dipimpin Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Adapun hasil perundingan Renville antara lain: 1. Persetujuan gencatan senjata. 2. Ditariknya pasukan TKR yang berada di kawasan garis demarkasi Van Mook. 3. Pengakuan kedaulatan wilayah Indonesia melalui Jawa dan Sumatera. Serta 4. 6. Pasal tambahan dari KTN yang berisi kedaulatan Indonesia berada di tangan Belanda sampai masa penyerahan kedaulatan. Perundingan ini terlaksana pada 14 April sampai 7 Mei 1949 dan perundingan ini menghasilkan beberapa keputusan antara lain penghentian tembak-menembak, dikembalikannya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, dan segera dilaksanakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 21 Agustus sampai 2 November 1949. Pada pelaksanaan KMB, ada 3 pihak yang hadir, yaitu Indonesia, BFO, dan Belanda. Konferensi Meja Bundar resmi dibuka pada 23 Agustus 1949. Adapun hasil kesepakatan dari KMB yaitu sebagai berikut. 1. Pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat
dipimpin Ratu Belanda secara simbolis. 2. Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 sampai 1950, dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. 3. Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut. 4. Pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Salah satu hasil keputusan Konferensi Meja Bundar adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat berbentuk federasi dengan beberapa negara bagian, termasuk Republik Indonesia. Pada 14 Desember 1949, wakil dari negara-negara bagian mengadakan pertemuan untuk membahas Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada perkembangannya, pembentukan negara serikat tidak memuaskan rakyat Indonesia. Beberapa tokoh bangsa menginginkan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia Serikat membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rapat gabungan Parlemen dan Senat Republik Indonesia Serikat. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan. Kemerdekaan yang diraih Indonesia tidak lepas dari berbagai pemberontakan dan pergolakan yang mengancam integrasi bangsa dan negara. Sejarah mencatat, berbagai pemberontakan dan pergolakan pernah mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa pemberontakan dan pergolakan pada masa ini sebagai berikut. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap hasil perundingan Renville. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kartosoewirjo, seorang mantan anggota Laskar Hizbullah. Kartosoewirjo menentang rencana keluarnya pasukan Siliwangi dari Jawa Barat. Pada 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo mendirikan Negara Islam Indonesia dan menyatakan tidak lagi menjadi bagian dari NKRI. Pemerintah menggunakan cara damai melalui perundingan untuk meredakan pemberontakan ini. Tetapi, cara ini menemui kegagalan, sehingga pemerintah memutuskan menggunakan cara operasi militer. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ditumpas melalui operasi militer dan berakhir ketika pemimpin tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, Kartosoewirjo tertangkap pada 4 Agustus 1962 di Gunung Beber melalui strategi pagar betis dalam operasi Baratayuda. Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Pada 18 September 1948, musuh dan PKI memproklamasikan berdirinya pemerintah Soviet Indonesia di Madiun. Salah satu tujuannya adalah mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Selain mendirikan pemerintah Soviet, PKI mempersenjatai orang-orang yang tersingkir akibat kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Tindakan PKI tersebut memicu pemerintah Republik Indonesia melancarkan operasi militer di Madiun. Setelah 2 minggu melakukan serangan, pada 30 September 1948, pasukan divisi Siliwangi berhasil merebut kota Madiun. 2 bulan kemudian, operasi militer dinyatakan selesai. Beberapa tokoh PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil meloloskan diri ke Tiongkok dan Vietnam. Adapun musuh terbunuh oleh tentara Indonesia. Sementara itu, Amir Syarifuddin berhasil ditangkap dan dihukum mati pada 20 Desember 1948. Di kehidupan ekonomi, beragam permasalahan dihadapi bangsa Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Permasalahan tersebut menyebabkan stabilitas nasional terganggu, kondisi ekonomi negara pun terganggu. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tidak memiliki kas negara. Kondisi tersebut diperburuk dengan meningkatnya inflasi dan blokade ekonomi yang dilakukan Belanda. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menata perekonomian bangsa, antara lain melakukan program pinjaman nasional, melakukan diplomasi beras dengan India, dan mengadakan hubungan dagang langsung dengan negara lain.
Pada masa penjajahan bangsa asing, terjadi diskriminasi sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ditempatkan pada lapisan sosial yang rendah. Kondisi ini menyebabkan timbulnya perbedaan hak yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, berbagai diskriminasi sosial tersebut dihapuskan. Semua lapisan masyarakat memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Pada masa penjajahan, kondisi pendidikan bangsa Indonesia sangat memprihatinkan. Memasuki masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia berusaha memperbaiki sistem pendidikan. Usaha pertama dilakukan dengan cara membentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro. Tujuan dibentuknya panitia ini adalah meneliti dan merumuskan masalah-masalah pengajaran. Adapun sistem pendidikan pada awal kemerdekaan terdiri atas 4 tingkatan, yaitu sekolah rakyat atau dasar, sekolah lanjutan, sekolah industri, dan perguruan tinggi. Seni sastra dan seni lukis merupakan perkembangan budaya yang menonjol pada masa awal kemerdekaan. Berdirinya Balai Pustaka pada awal kemerdekaan menjadi pendorong perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Pada awal kemerdekaan juga telah muncul karya sastra Angkatan 45. Sebagian besar karya sastra dihasilkan Angkatan 45 bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan. Sastrawan Angkatan 45 antara lain Chairil Anwar, Idrus, Asrul Sani, Rifai Apin, Putri Tatang Suntani, dan Trisno Soemardjo.